Selamat pagi pemirsa setia Channel Isaac News TV dimanapun berada. Kali ini reporter kami melaporkan persoalan sampah dan juga terkait Tentang kebijakan-kebijakan bagaimana penanganan pemerintah sampah yang yang selama kurang greget ini untuk persoalan yang lagi ramai masih dikeluhkan oleh terlihat masyarakat. kurang efisien. LSM Lemper akan Ya, saya mengawal persoalan melihat ini sampai persoalan sampah di selesai. Bangkalan Berikut ini wawancara Bung karena Jali kita Biro Bangkalan memiliki bersama kepala Ketua dinas yang LSM tidak Lempar. paham dan tidak tahu tentang lingkungan. Itu yang menjadi dasar pertama. Kemudian pola pikir masyarakat khususnya kepala dinas lingkungan di mana sampai saat ini proses sampah di Bangkalan ini itu TPA-nya pindah-pindah. Dan ini sangat jauh sekali dengan pemikiran sampah, bagaimana sampah itu diolah dengan satu titik tempat yang tidak berpindah-pindah. Misalnya kita kelola di desa Bilepora, kita bisa nguruk sawah dan mengajak OPD terkait agar apa yang nanti yang menjadi TPA itu tidak lagi pindah-pindah dan menjadi tempat permanen dan sekitarnya ditetapkan sebagai lahan sawah dilindungi atau LSD, dan ini bisa mengajak Dinas Pertanian atau BPN. Nah, kalau sekarang persoalan sampah itu pindah-pindah, justru itu akan menimbulkan penyakit baru, di mana penampungan sampah itu akan menghasilkan lindi atau air yang dihasilkan dari sampah dan kemudian disebarkan oleh air hujan atau resapan air kampung atau masyarakat sekitar. Dan kita ketahui kalau sampah itu dibuang dan dibiarkan kemudian pindah lagi, di situ ada ratusan ribu tikus yang tiap hari atau tiap malam tinggal di situ dan kemudian dia pergi ke kampung-kampung untuk menyebarkan virus atau penyakit. Jadi saya kira Bupati seharusnya berpikir cerdas, dan inilah persoalan komplit di Bangkalan ini, bahwa pemikiran Bupati yang tidak pernah diindahkan oleh bawahannya dan minimnya ide maupun gagasan dan faktor SDM daripada DPRD Bangkalan kita. Kita sangat menyesalkan sekali sampai hari ini DPRD Bangkalan belum punya ide maupun gagasan tentang persoalan Bangkalan ke depan yang lebih baik. Buatkan tempat khusus yang tidak pindah-pindah. Di situ ada gedung pelatihan tentang penggunaan pupuk organik, tentang penggunaan probiotik yang dihasilkan dari sampah, dan kita bisa melatih para petani atau perikanan yang ada di Bangkalan, anak-anak muda, untuk ketahanan pangan Indonesia ke depan. Sampai saat ini Bangkalan masih disubsidi, masih datangkan telur maupun ayam itu dari Blitar, dari Kediri, bahkan beras masih datangkan dari Lamongan atau dari Bojonegoro maupun dari Trenggalek. Nah, ini membuktikan bahwa kota Bangkal yang subur, yang seharusnya menjadi penyangga kota Surabaya, ini tidak betul-betul dimanfaatkan secara baik. Pertanian kita gagal, banyak lahan tidur, banyaknya sektor-sektor pertanian yang belum secara memenuhi kebutuhan masyarakat Bangkalan. Dan ini menjadi tugas utama Bupati maupun DPRD Bangkalan untuk berpikir bagaimana nantinya Bangkalan ini menjadi Bangkalan yang ketahanan pangannya teruji dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Bangkalan itu sendiri. Sehingga tidak perlu mendatangkan bahan pangan dari luar, baik itu sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Inilah kalau otak kotor, hasilnya akan pemikiran kotor. Sehingga saat ini kita melihat persoalan di Bangkalan ini menjadi kotor karena pejabatnya kotor, jauh dari bersih. Karena kita meyakini bahwa kebersihan sebagian dari iman. Dan hari ini saya melihat Bangkalan merupakan kota sampah. Di situ artinya bahwa pemangku pejabat kita masih jauh dari harapan, jauh dari nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Dan inilah yang membuktikan bahwa iman itu cerminan dari sebuah kebersihan. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.